Sebelumnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui selama ini subsidi energi masih belum tepat sasaran karena sebagian besar dinikmati kelompok masyarakat yang mampu. Subsidi yang diberikan pemerintah semestinya berfungsi untuk melindungi kelompok rentan, bukan kelompok atas. Purbaya menyebut dari total subsidi energi yang disalurkan pemerintah sebesar Rp386,9 triliun pada 2024, warga yang tingkat kesejahteraan atau pengeluaran terendah yakni desil 1, 2, dan 3 masing-masing menikmati manfaat 7, 9, dan 10%. Sementara kelompok masyarakat yang masuk kategori sangat mampu atau desil 8, 9, dan 10 menerima manfaat masing-masing 11, 10, dan 9% dari subsidi yang diberikan. Namun berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu yaitu desil 8 sampai 10 masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat. Ya, ini pernyataan dari Menteri Keuangan terkait problem klasik sebenarnya yang terjadi di Indonesia terkait subsidi adalah tidak tepat sasaran ya. Nah, mungkin tantangan ke depannya bagi pemerintah dan juga lembaga terkait untuk distribusinya bagaimana agar memang khususnya LPG 3 kg itu tepat sasaran untuk masyarakat yang tidak mampu ya. Namun jangan juga sampai menyusahkan masyarakat seperti kasus-kasus yang terlebih dahulu pernah terjadi ya, sampai masyarakat kesulitan untuk mendapatkan LPG dan juga dipersulitlah untuk mendapatkan LPG. Semoga ke depannya kita bisa masyarakat yang susah bisa mendapatkan LPG dengan mudah dan juga tepat sasaran. Ya, kita harapkan demikian begitu ya, agar kemudian diurutkan di mana masalah utamanya dari hulu hingga hilir agar kemudian penyaluran subsidi LPG 3 kg bisa berlangsung dengan lancar tanpa kemudian membuat masalah baru ke depannya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan memperketat pengawasan penyaluran liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg agar subsidi gas melon tersebut tepat sasaran. Kementerian SDM mengkaji rencana pembentukan lembaga untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg. Bahlil menyebut subsidi LPG yang setiap tahun mencapai hingga Rp87 triliun saat ini masih diawasi langsung oleh Kementerian SDM melalui Ditjen Migas. Sementara itu subsidi BBM senilai Rp140 hingga Rp160 triliun per tahun di bawah pengawasan BPH Migas. Bahlil menyebut pihaknya juga membuka opsi untuk memperluas kewenangan BPH Migas sebagai pengawas dalam penyaluran LPG bersubsidi. Bahlil menyebut hal ini perlu dilakukan lantaran langkah pemerintah yang kembali mengizinkan pengecer untuk menjual gas melon tersebut. Eksersis aturannya, memang idealnya LPG ini juga diawasi oleh sebuah badan atau institusi yang cukup. Kalau LPG itu subsidinya 80 sampai 87 triliun per tahun, tetapi diawasi oleh Kementerian SDM di bawah Dirjen Migas. Karena itu ke depan subsidi ini harus kita jaminkan dan kita pastikan untuk tepat sasaran. Nah, karena itu institusinya lagi sedang kita pikirkan apakah bisa ke BPH Migas atau dia sendiri kita membuat badan ad hoc-nya. Itu semua masih dalam diskusi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Ya, kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Zulkifli Hasan memastikan pemerintah akan memperbaiki sistem dan memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya juga akan diterbitkan peraturan Presiden maupun instruksi Presiden yang akan mengandung aturan terkait tata kelola dan teknis program makan bergizi gratis. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh, dan hari ini tentu yang sudah kami sampaikan kemarin, beberapa perkembangan kami. Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan Presiden tentang tata kelola makan bergizi gratis dalam waktu dekat. Puan juga mendorong realisasi program MBG dievaluasi total lantaran maraknya kasus keracunan yang berdampak lebih dari 4.700 penerima manfaat. Puan meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat terlibat setelah diatur dalam Perpres.
Puan mewanti-wanti pelaksanaan program MBG agar tidak terjadi masalah lagi di lapangan. Puan juga menambahkan perbaikan pelaksanaan MBG harus ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terkait. Ia menegaskan seluruh proses dan mekanisme terkait program perlu dibenahi. Namun tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki, DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa perpres, dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini Selanjutnya, pemirsa, pemerintah memastikan seluruh biaya perawatan korban keracunan program makan bergizi gratis akan ditanggung negara. Mekanisme pembiayaan akan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan biaya korban MBG akan ditanggung oleh pemerintah melalui BGN. Aturan penanganannya sudah tercantum dalam regulasi yang berlaku. Nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN. Selain itu, Kepala BGN Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa ada 2 mekanisme pembiayaan untuk perawatan para korban MBG yang dilakukan di tingkat pemerintah kota dan kabupaten. Setelah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB atau belum. Jadi ada 2 daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Aturan untuk penanganan KLB dipastikan sudah sesuai dengan mekanisme yang jelas dan mirip dengan penetapan status bencana. Dari Jakarta, Tim Liputan, iDek Channel.